Pernah nggak sih, kamu udah punya mimpi semangat banget di awal tapi lama-lama nguap, hilang, gagal. Tenang bro, kamu nggak sendiri. Tapi yang menarik, kebanyakan mimpi gagal itu bukan karena kita bodoh atau malas. Tapi karena 5 kesalahan ini yang sering banget kita lakuin tanpa kita sadari. Di video ini gue bakal bongkar satu-satu dan lu bakal kaget. Ternyata, oh iya ya, gue banget ini. Langsung aja. Lu tahu nggak salah satu jebakan paling berbahaya dalam ngejar mimpi tuh? Nunggu momen yang sempurna. Banyak orang nggak sadar, mereka bukannya nggak punya potensi. Mereka cuma terlalu sibuk nunggu. Nunggu skillnya cukup, nunggu mentalnya kuat, nunggu duitnya ada, nunggu support dari orang sekitar. Padahal ya, kalau lu pikir-pikir, momen sempurna itu nggak pernah datang. Itu cuma ilusi. Semacam harapan palsu yang bikin lu stuck di tempat sambil ngerasa, gue masih belum siap. Nih ya, gue kasih analogi. Ibarat lu pengen berenang tapi lu nunggu airnya anget dulu. Padahal laut itu ya, kadang dingin, kadang pasang, kadang ombak. Gak ada laut yang 100% adem, tenang, dan nyaman. Tapi lu gak akan pernah bisa berenang kalau lu gak nyemplung. Banyak dari kita tuh terlalu fokus di persiapan, lupa sama keberanian buat mulai. Kita sibuk banget belajar, nonton tutorial, mikir strategi, ngatur planning, bikin spreadsheet. Padahal, progres nyata itu terjadi pas lu udah mulai jalan, bukan pas lu masih mikir. Dan sering banget yang kita sebut persiapan itu sebenarnya cuma alasan halus buat ngulur waktu. Karena kita takut gagal, takut gak sempurna, takut dinilai orang. Tapi kalau lu nunggu sampai 100% siap, kemungkinan besar lu gak bakal jalan-jalan. Karena makin lu belajar, makin lu sadar masih banyak yang lu gak tahu. Dan itu bikin lu makin takut buat mulai. Bahkan orang-orang sukses yang kita lihat sekarang pun, mereka mulai saat mereka belum siap. Steve Jobs gak nunggu jadi ahli sebelum bangun Apple. Elon Musk gak nunggu kuliah aerospace buat bikin roket. Mereka belajar sambil jalan. Trial and error. Nabrak sana-sini. Yang penting mereka jalan. Karena perbaikan itu gak datang dari perencanaan, tapi dari pengalaman. Lu gak bisa nunggu sempurna buat mulai. Tapi lu bisa mulai, dan dari situ lu jadi makin baik. Mungkin sekarang lu ngerasa, gue belum punya modal. Gue masih takut dikatain orang. Gue belum punya waktu. Tapi faktanya, modal bisa dicari. Mulai dari kecil. Omongan orang itu cuma suara latar. Waktu gak akan pernah cukup, lu yang harus atur. Jadi mulai sekarang, setiap kali lu pengen nunda sesuatu karena alasan belum siap, challenge diri lu. Emang bener belum siap? Atau gue cuma takut gagal? Karena bedanya orang yang maju sama yang enggak, itu bukan soal siapa yang lebih siap, tapi siapa yang lebih berani nyemplung duluan. Sempurna itu bukan syarat buat mulai, tapi hasil dari proses yang lu jalanin terus-menerus. Mulai aja dulu, serius. Lu pasti pernah ngalamin, hari ini lu semangat banget, rasanya pengen ngerjain semuanya. Nulis ide, bangun usaha, olahraga, belajar skill baru, tapi besoknya, nanti aja deh, lusa, males banget gak mood. Dan akhirnya, lu balik lagi ke rutinitas yang sama, zona nyaman, rebahan, sambil scroll medsos, sambil ngerasa bersalah. Kenapa bisa gitu? Karena lu bergantung sama motivasi. Motivasi itu kayak kembang api, ledakannya heboh, terang banget, tapi cuma sebentar. Dia muncul pas kita nonton video inspiratif, dengar kata-kata mutiara dari tokoh sukses, atau abis ngobrol sama temen yang punya energi positif. Tapi begitu realita datang, kerjaan numpuk, badan capek, pikiran suntuk, motivasi lo hancur, hilang, melempem. Padahal impian lo gak bisa jalan cuma pakai semangat sesaat. Lo butuh sistem, lo butuh disiplin. Coba lo perhatiin orang-orang yang konsisten itu bukan orang yang tiap hari semangat, bukan. Mereka juga kadang bosen, males, overthinking, tapi bedanya, mereka tetap jalan walau lagi gak mood. Mereka punya sistem yang nyeret mereka buat tetap maju, walau hari itu mental mereka lagi down. Misalnya lu pengen bikin konten. Kalau lu nunggu semangat, video lu bakal upload seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali, kadang hilang sekalian. Tapi kalau lu bikin sistem, misalnya tiap Senin lu nulis skrip, Selasa ngerekam, Rabu edit, Kamis upload. Mau lu lagi semangat atau enggak, lu tetap produksi. Itu bedanya orang yang pakai motivasi sama orang yang pakai kebiasaan. Motivasi itu kayak bensin sekali pakai. Tapi kebiasaan dan disiplin itu kayak mesin solar. Awalnya berat, tapi lama-lama bisa jalan terus, irit, tahan banting. Dan jangan salah, disiplin itu bukan bawaan lahir. Lu bisa latih. Caranya? Mulai dari kecil. 1 langkah. Konsisten. Lu pengen nulis buku? Mulai dari 1 paragraf per hari. Pengen jadi content creator? Mulai dari 1 video pendek per minggu. Pengen hidup sehat? Mulai dari jalan kaki 15 menit tiap pagi. Jangan nunggu motivasi buat mulai. Karena motivasi itu datangnya dari tindakan, bukan sebaliknya. Banyak orang mikir, gue harus semangat dulu baru mulai. Padahal yang benar,
Gue mulai dulu, nanti semangat bakal nyusul. Lu tahu nggak kenapa lu males terus? Karena lu nggak ngasih diri lu bukti kalau lu bisa. Sekali lu disiplin, sekali lu berhasil lewatin hari tanpa motivasi tapi tetap produktif, lu bakal ngerasa, gila ternyata gue bisa ya. Dan itu bakal ngasih lu bensin internal. Bukan motivasi dari luar, tapi percaya diri dari bukti nyata. So kalau hari ini lu ngerasa nggak semangat, itu wajar. Tapi bukan alasan buat berhenti. Karena orang sukses itu bukan yang paling semangat, tapi yang tetap jalan walau lagi nggak pengen. Ingat ini, motivasi boleh hilang, tapi disiplin bikin lu tetap hidupin mesin mimpi lu. Lu pernah nggak sih ngerasa makin banyak lu belajar, makin bingung? Makin banyak nonton video motivasi, baca buku self-improvement, ikut webinar, ikut kelas, dengerin podcast, malah makin ragu mau ngapain duluan? Itu tandanya lu terjebak di fase over input, alias kebanyakan dengerin orang lain. Dan ini bahaya banget bro, karena niat awal lu tuh bagus. Lu pengen belajar, pengen upgrade diri, pengen ngerti lebih banyak. Tapi yang sering kejadian, lu malah jadi kayak spons yang nyerap semua pendapat. Sampai akhirnya nggak punya suara sendiri. Contohnya begini, lu pengen mulai bisnis. Lalu lu tanya ke temen, menurut lu mending jualan online atau buka jasa? Temen A bilang jangan bisnis dulu, kerja kantoran aja stabil. Temen B bilang jualan online tuh udah rame, susah tembus. Temen C bilang gas, tapi lo harus punya modal gede dulu. Terus lo nonton YouTuber yang bilang jangan bisnis dulu kalau belum ngerti marketing. Terus lo ikut webinar yang bilang bisnis itu soal mindset bukan modal. Terus lo scroll TikTok, ada yang bilang bisnis itu buang-buang waktu kalau nggak viral. Akhirnya apa? Lo nggak jadi mulai apa-apa. Karena suara lo sendiri ketiban suara orang lain. Ini yang disebut dengan mental noise overload. Kepala lo rame. Bukan karena lu bodoh, tapi karena lu terlalu banyak nyimak suara luar sampai lupa dengerin suara dalam. Padahal ya, yang paling ngerti lu siapa? Yang paling tahu mimpi lu, jalan hidup lu, kemampuan lu, kegelisahan lu, itu bukan mentor, bukan influencer, bukan temen lu. Itu lu sendiri. Dan satu hal yang harus lu sadar, orang-orang itu ngasih pendapat dari sudut pandang mereka, dari pengalaman mereka, dari trauma mereka, dari ketakutan mereka, bukan dari hidup lu. Lu nanya ke orang yang belum pernah bisnis, ya wajar dia bilang, jangan ambil risiko. Lu minta saran dari orang yang pernah gagal, ya mungkin dia bakal bilang hati-hati, jangan coba-coba. Tapi bukan berarti itu realita lu. Makanya penting banget buat lu belajar bedain mana nasihat yang relevan dan mana yang cuma refleksi ketakutan orang lain. Bukan berarti lu nggak boleh dengerin orang, tapi lu harus punya filter kayak gini. Lu boleh ambil ilmu, ambil teknik, ambil insight, tapi keputusan tetap lu yang ambil. Bukan karena kata si A, si B, atau si C. Banyak orang hidupnya stuck karena terlalu pengen bikin semua orang puas, pengen bikin semua orang setuju. Padahal itu nggak mungkin. Lu bikin keputusan pasti ada yang nggak suka. Lu ambil langkah pasti ada yang komentar. Tapi lebih baik disalahin karena lu ambil keputusan sendiri, daripada disalahin karena lu ngikutin omongan orang terus nyesel. Dan lu tahu nggak, kadang-kadang orang lain nggak percaya lu bisa bukan karena mereka meremehkan lu, tapi karena mereka nggak bisa bayangin mimpi sebesar itu. Karena mereka belum pernah ngerasain apa yang lu rasain, belum pernah ngebayangin hidup yang lu impikan. Jadi, ya wajar kalau mereka nggak ngerti. Dan karena itu juga, lu nggak perlu validasi mereka buat jalan. Lu cukup percaya sama satu hal. Lu punya kendali. Ambil saran yang berguna. Buang yang bikin lu ragu. Dan jalan terus, walau nggak semua orang ngerti apa yang lu kejar. Karena mimpi lu, cuma lu yang ngerti bentuknya. Lu sadar nggak? Banyak dari kita tuh lebih milih nyaman sekarang, walau harus nyesel nanti. Daripada ngerasain nggak enaknya sekarang, tapi bisa senyum lega di masa depan. Lu tahu kenapa? Karena kita semua gak suka sakit. Bukan cuma sakit fisik ya, tapi rasa gak nyaman. Males, bosan, ditolak, malu, gagal, stres. Semua itu bikin gak enak. Dan otak kita secara alami akan nyari jalan buat menghindar dari rasa gak enak itu. Misalnya gini. Lu pengen punya badan sehat, tapi lu males olahraga. Karena olahraga itu capek, sakit, pegel, keluar keringat, belum lagi pas awal mulai pasti gak enak banget. Akhirnya, lu tunda. Lu bilang, nanti aja mulai. Sampai akhirnya lu sadar, badan lu makin berat, makin gampang sakit, makin gak fit. Atau contoh lain, lu pengen mulai bisnis tapi takut gagal, takut ditolak, takut rugi, takut diejek orang. Akhirnya lu gak mulai-mulai. Lu cari alasan halus, gue masih ngerancang konsep, gue masih riset pasar. Padahal lu cuma kabur dari rasa sakit jangka pendek. Dan ini masalahnya, kita pikir kita bisa hindarin sakit, tapi kenyataannya kita cuma ngeganti sakitnya. Sakit sekarang lu tolak, akan berubah jadi sakit yang lebih besar di masa depan. Lu gak mau ngerasain sakit belajar sekarang. Siap-siap ngerasain sakitnya jadi stuck di kerjaan yang gak lu suka. Lu kabur dari sakitnya disuruh presentasi sekarang. Lu bakal ngerasa kecil terus tiap kali harus ngomong depan umum nanti.
Lu gak mau keluar dari hubungan yang toksik karena gak mau sakit hati. Lu bakal ngerasain luka yang lebih dalam karena makin lama makin dihancurin pelan-pelan. Sakit jangka pendek itu kayak jarum suntik, cepet gak enak tapi bikin lu kebal. Sakit jangka panjang itu kayak racun pelan-pelan. Gak kerasa awalnya tapi numpuk dan ngancurin lu dari dalam. Jadi mulai sekarang lu harus ubah mindset. Rasa sakit itu bukan musuh, tapi tanda bahwa lu lagi tumbuh. Capek belajar, itu tandanya otak lu lagi berkembang. Deg-degan sebelum presentasi, itu tanda lu lagi dorong diri keluar dari zona nyaman. Sakit badan habis olahraga, itu tanda otot lu lagi dibangun. Nyesek ditolak klien atau gagal closing, itu tanda lu lagi naik level dalam mental bisnis. Gak ada orang kuat yang gak pernah ngerasain sakit, tapi bedanya, mereka gak kabur. Mereka hadapin, karena mereka tahu, nyaman sekarang itu mahal harganya nanti. Tapi gak nyaman sekarang bisa bikin lu bebas nanti. Dan kalau lu cuma ngejar yang nyaman, lu bakal terus jadi versi lu yang lama. Tapi kalau lu berani ngelewatin gak enaknya proses, pelan-pelan lu bakal jadi versi lu yang lebih tangguh. Ingat, sakit itu sementara, menyerah itu selamanya. Jadi setiap kali lu pengen mundur karena gak enak, tanya ke diri lu, gue kabur dari rasa sakit ini atau gue lawan karena gue tahu ini bagian dari jalan gue. Karena sukses itu bukan soal siapa yang paling jago, tapi siapa yang paling tahan ngelewatin gak enaknya perjalanan. Lu pengen jadi orang sukses tapi lu masih mikir diri lu, ya gue mah biasa-biasa aja. Lu pengen punya bisnis gede tapi tiap kali ditanya lu jawab, masih coba-coba sih. Lu pengen jadi content creator tapi di bio masih nulis newbie editor atau iseng-iseng doang. Lu pengen nulis buku tapi lu bilang, gue bukan penulis cuma suka nulis. Nah, itu dia masalahnya. Mimpi lu gede tapi identitas lu kecil. Lu pengen naik tinggi tapi lu masih nganggap diri lu bukan siapa-siapa. Lu sendiri belum berani ngaku siapa lu sebenarnya. Gimana dunia mau percaya lu? Masalahnya banyak orang pikir kesuksesan itu cuma soal skill, strategi, atau koneksi. Padahal sebelum semua itu lu harus punya identitas yang cocok sama mimpi lu. Dan ini bukan soal pencitraan. Ini soal cara lu ngomong ke diri lu sendiri tiap hari. Coba pikirin ini. Lu gak akan bisa hidup sebagai seorang pemenang kalau di dalam kepala lu masih ngomong ke diri lu sendiri kayak pecundang. Misalnya lu pengen hidup sehat, tapi lu bilang, gue orangnya doyan banget junk food, susah banget kalau gak ngopi manis tiap hari. Itu artinya lu udah tanam identitas gue bukan orang sehat. Dan karena lu udah percaya itu, semua tindakan lu bakal nyesuaiin. Akhirnya ya, susah berubah. Tapi beda kalau lu mulai ubah identitas, gue orang yang sayang sama tubuh gue. Gue adalah orang yang milih makanan yang ngasih energi, bukan cuma rasa. Identitas lu berubah, tindakan lu ngikutin, hasilnya juga ikut berubah. Sama kayak mimpi. Lu pengen jadi content creator full time? Jangan tunggu ribuan followers baru berani ngaku. Lu harus tanam dulu identitas. Gue adalah kreator, gue adalah komunikator, gue bikin karya dan karya gue layak didengar. Itu bukan sombong, itu align. Antara mimpi dan cara lu nge-branding diri lo di luar dan di dalam. Banyak orang stuck karena gak selaras antara apa yang dia mau sama siapa yang dia percaya dia itu. Lu bilang lu pengen jadi entrepreneur sukses tapi tiap diajak pitching lu nolak karena gue masih baru. Lu pengen punya channel edukasi besar tapi tiap bikin video lu ngomong, gue bukan expert ya, ini mah cuma pendapat gue. Kalau lu aja gak yakin, kenapa orang lain harus percaya? Perubahan hidup tuh dimulai dari perubahan identitas. Dan identitas bukan cuma label di bio Instagram, tapi juga soal kebiasaan, cara ngomong, cara ambil keputusan, cara lu ngerespon tantangan. Lu pengen jadi orang kreatif? Mulai latihan mikir ide tiap hari. Lu pengen jadi orang disiplin? Bangun pagi, atur jadwal, hindari distraksi. Lu pengen jadi pemimpin? Belajar dengerin, ngambil keputusan, dan tanggung jawab. Identitas itu dilatih, bukan ditunggu sampai pantas. Lu gak nunggu jadi sukses baru percaya diri. Justru percaya diri itu yang ngebuka pintu ke kesuksesan. Dan satu hal lagi, jangan biarin identitas lu dibentuk sama kegagalan masa lalu. Gagal satu kali bukan berarti lu gagal selamanya. Ditolak bukan berarti lu gak layak. Dulu lu pemalas bukan berarti sekarang lu gak bisa jadi orang yang produktif. Lu bisa pilih identitas baru tiap hari. Lewat tindakan kecil. Lewat keputusan lu mau jadi siapa hari ini. Jadi mulai sekarang, coba jujur. Identitas lu sekarang udah cocok belum sama mimpi lu? Kalau belum, bukan mimpinya yang harus dikecilin, tapi identitas lu yang harus dinaikin. Ingat bro, impian besar itu bukan buat orang yang paling pinter atau paling tajir, tapi buat orang yang berani jalan, walau masih ragu. Stop tunggu sempurna. Mulai sekarang. Kalau lu ngerasa video ini relate banget, atau lu punya temen yang masih nunggu waktu yang tepat, share video ini ke mereka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Biar lu nggak ketinggalan konten self-growth lainnya. Setiap minggu kita bakal bahas hal-hal penting yang bikin lu naik level.
Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep upgrading your brain.